Bab 544, untukmu. Melihat Pak Ellen yang tidak bisa berkata-kata, wajah Cahya menjadi pucat pasi. Bohong, ini pasti palsu. Cahya bergumam pada dirinya sendiri. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah menjadi ganas dan mendesis pada Agam. Katakan, tipuan apa yang kamu gunakan sampai membuat Kevin Anjaya kasih kontrak 100 triliun padamu? Cepat katakan. Mereka mendambakan kesempatan untuk bekerja sama dengan Kevin, tetapi kesempatan itu malah diberikan kepada Agam. Kontraknya bernilai 100 triliun pula. Dia tidak bisa menerima keputusan itu. Agam menyerahkan kontrak itu kepada Citra dan berkata, "Ini untukmu." "Untuk aku?" Mulut Citra sedikit terbuka dan dia menatap Agam tanpa berkedip. Saat itu dia terlihat sangat imut. "Nggak percaya? Kalau begitu, tanya saja ke dia," ujar Agam sambil melirik Pangki. "Benar kata Pak Agam. Kontrak ini untuk Anda," jawab Pangki. Dia mengangguk dengan semangat seperti bawahan yang patuh. Apapun yang Agam katakan, itulah faktanya. Mendapatkan jawaban dari Pangki, Citra pun tercengang. Sebelum ini, dia hanya jadi penonton di samping. Walaupun Cahya adalah ibunya, ketika dia melihat Pangki memberikan kontrak tersebut, ada sedikit rasa ingin di dalam hatinya. Betapa menyenangkan kalau kontrak tersebut diberikan kepada dirinya. Dengan adanya kontrak 100 triliun, maka perusahaan Yobela akan makin maju dan dia mengumpulkan lebih banyak sumber daya untuk Agam. Tanpa disangka, kontrak itu ternyata benar ditujukan untuk dirinya. "Bagaimana kamu melakukannya?" Citra bertanya dengan suara pelan. Tiba-tiba, raut wajahnya sedikit berubah dan dia bergumam. "Jangan-jangan ada hubungan antara kamu dan Intan Anjaya?" Kesedihan dan kesepian melintas di kedalaman matanya yang indah. Kalau Agam sudah bersama Intan, sebenarnya tidak buruk juga. Ekspresi Agam agak berubah. Dia mengetuk dahi Citra dan berkata, "Pikir apaan sih? Aku mendapatkan kontrak ini berdasarkan kemampuanku. Cepat tanda tangan, lalu pulang dan tidur nyenyak. Akhir-akhir ini kamu kurusan. Sakit." Citra menutupi dahinya dan mengulurkan tangan untuk mencubit pinggang Agam. "Sakit, sakit, sakit banget." Agam berseru secara berlebihan. "Gak usah pura-pura, aku cubitnya pelan kok." Citra memelototi Agam. Sikapnya yang tampak begitu menawan dan berkesan. "Aku kan cuma latihan dulu. Kalau aku teriak pas kamu pakai tenaga, berarti telat dong," ucap Agam sambil pura-pura mengeluh. Mensu yang melihat adegan tersebut langsung menundukkan kepalanya karena malu. Dia hanya melafalkan berkali-kali dalam hati. "Palsu, palsu, ini semuanya palsu." Sialan. Siapa sangka pria yang terlihat seperti anak muda biasa ini adalah raja penguasa neraka yang menakutkan, yang mampu membunuh 7 naga keluarga Viander dan mendominasi wilayah timur provinsi S. "Alasan?" Citra mendengus. "Aheng." Cahya berdeham dan mengancam. "Nak, gara-gara sibuk terus, kamu jadi pikun ya? Orang ini adalah mantan suamimu, bukan suami lagi." Citra agak terkejut. Tatapannya menunjukkan sedikit keremangan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada Agam, "Terima kasih." Jaya mengalihkan pandangan dan berpura-pura mengobrol. "Cahya, berapa hari lagi sampai pertunangan Citra?" "Hampir, beberapa hari lagi." Cahya melirik ke Agam dan Citra. Jaya memicingkan matanya sambil tersenyum, kemudian melambaikan tangannya dan berkata, "Semuanya sudah berakhir. Besok aku akan kembali ke kota Primadona untuk mengadakan persiapan untuk acara pertunangan. Ini adalah acara besar bagi keluarga Pambudi, pokoknya harus diadakan dengan megah dan indah, supaya semua orang di Provinsi S tahu bahwa keponakanku sudah menikah ke keluarga yang baik." Begitu selesai berbicara, Jaya berkata kepada Citra, "Urusanmu di sini sudah selesai. Pulang dan bersiap-siaplah." Wajah Citra menjadi pucat. Beberapa hari ini, meskipun dia bergadang dan bekerja lembur setiap hari, dia menjalani kehidupan yang sangat bebas. Namun, sekarang tujuannya telah tercapai, dia tidak punya alasan untuk tinggal di luar lagi. Agam melihat Citra masuk ke mobil dan pergi, tetapi hatinya luar biasa tenang. Karena dia tahu bahwa dia tidak akan membiarkan keluarga Pambudi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sekarang hanya tinggal menunggu waktu. Penguasa neraka tingkat 3. Keluarga Budi Ono? Setelah keluarga Viander hancur, maka akan jadi giliran kalian. "Benar-benar menyedihkan sekali, kamu bahkan tidak bisa menjaga wanitamu sendiri." Vincent menatap Agam sambil bercanda. Agam hanya melirik Vincent sekilas dan berkata kepada Mensu, "Karena dia sangat menyukai riasan dan ingin menjadi seorang wanita, maka kabulkanlah keinginannya." Setelah mengatakan itu, Agam berbalik dan pergi.
Berhenti! Bilang lagi yang kamu katakan barusan. Percaya atau tidak, aku akan menuntutmu karena mengancamku. Vincent berteriak sambil menunjuk punggung Agam. Hei. Mensu memandang Vincent dan berkata, tenanglah sedikit. Kamu pikir kamu siapa? Bintang dengan puluhan juta penggemar saja memangnya luar biasa. Tanpa dukungan modal, kamu hanya seekor kutu busuk. Apa kamu bilang? Vincent terkejut. Sesaat kemudian, manajernya menelepon. Vincent, kamu ngapain? Sekarang di internet penuh dengan berita burukmu. Katakan dengan jujur, siapa yang sudah kamu provokasi? Vincent terkejut dan buru-buru membuka Twitter untuk melihatnya. Seluruh jaringan penuh dengan berita negatif tentang dirinya. Dia buru-buru mengirimkan cuitan. Vincent, kalian harus percaya padaku. Itu palsu. Itu semua palsu. Dulu, ada orang yang membuat berita negatif tentangnya di Twitter, tetapi ada banyak penggemar dan akun pemasaran yang membelanya di media sosial. Namun, kali ini jelas tidak berhasil. Pelacur murahan, ngapain banyak omong terus? Aku sudah lama membencimu. Tiap hari pakai riasan terus. Kamu tuh pria, bukan wanita. Aktor tidak berguna, enyahlah. Segera setelah itu, dia menerima pesan pribadi dari merek. Tuan Vincent, mengingat kinerja pribadimu yang buruk, kami membatalkan semua kerja sama denganmu. Sesuai dengan pasal 13 pada kontrak, kamu harus memberi kompensasi kepada pihak kami atas rusaknya reputasi. Pesan serupa menempati hampir seluruh kotak pesan pribadinya. Dia bergegas mencari beberapa bos besar di dunia hiburan, tetapi semua panggilannya diblokir. Tidak ada yang mau membantunya sama sekali. Dia akhirnya menyadari ketidakberartiannya. Ketakutan melanda di hatinya. Dia kembali tersadar dan berteriak ke arah Agam pergi. Anda benar. Apapun yang Anda katakan benar. Saya adalah wanita, seorang banci. Mohon ampuni saya kali ini saja. Sebuah van hitam berhenti di sampingnya. Mensu mencibir. Sang bintang besar, Vincent, Pak Agam sudah menunjukkan belas kasihan yang besar dan memenuhi keinginan kamu untuk menjadi seorang wanita. Masuk ke dalam mobil. Air mata dan ingus Vincent mengalir di seluruh wajahnya. Saking takutnya, bola matanya berputar dan dia pingsan di tempat. Pak Allen yang melihat adegan itu pun menggigil. Dia menyadari situasinya makin memburuk dan siap-siap menyelinap pergi sebelum ada yang memperhatikan keberadaannya. Terdengar suara Pangki yang datang dari belakang. Pak Allen, kembali dan bersiaplah untuk likuidasi kebangkrutan. Ini adalah keputusan Pak Kevin. Berakhir semuanya. Pak Allen tampak sempoyongan. Pikirannya penuh dengan peringatan Agam sebelumnya. Kekesalan dan penyesalan berkecamuk dalam hatinya, sesaat kemudian dia memuntahkan seteguk darah dan tersungkur di lantai. Citra dan rombongannya sampai di hotel. Dia mau kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Namun, Fajar sudah menunggu mereka di ruang tamu. Bibi, bagaimana dengan kerjasamanya? Fajar tersenyum dan berjalan mendekat. Pak Allen dikenalkan olehnya. Orang yang kamu kenalkan itu tidak dapat diandalkan sama sekali. Kata Cahya dengan ekspresi tidak puas. Loh, seharusnya berhasil kok. Fajar agak mengerutkan kening. Dia diam-diam menghabiskan 10 triliun untuk membangun beberapa koneksi. Walaupun tidak mendapatkan kontrak besar, setidaknya bisa menandatangani kontrak senilai 10 triliun supaya dia bisa membanggakan hal tersebut di hadapan keluarga Pambudi. Melihat ekspresi Fajar, Jaya tiba-tiba bertanya. Jangan-jangan kontrak yang di tangan Citra ini diberikan olehmu, ya? Bab 545, hasil kerja orang lain. Waduh, akhirnya ketahuan juga. Kata Fajar sambil tersenyum. Dia sudah menginstruksikan dan menyogok seseorang untuk memberikan sebuah kontrak kepada Citra. Tujuannya adalah supaya Citra tahu seberapa kuatnya dia. Ternyata benar kamu yang menyiapkannya. Kalau begitu, kenapa Agam bilang bahwa dia yang melakukannya? Cahya bertanya dengan suara serak. Citra tampak bingung. Fajar mengerutkan keningnya dan berkata, apa kalian melihat pecundang itu di tempat Kevin? Tentu saja tidak. Dia mana mungkin pantas untuk bertemu dengan Kevin? Cahya tampaknya sudah mulai menyadari sesuatu dan buru-buru menceritakan semua yang baru saja dia alami. Namun, dia tidak memperhatikan ekspresi Fajar yang mulai berubah. 100 triliun? Apa-apaan, dapat kontrak 10 triliun saja sudah sangat bagus, sekarang malah jadi 100 triliun. Hal ini tentu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Fajar, kamu baik sekali kepada putriku. Diam-diam menyiapkan kontrak untuk Citra, aku sudah sangat yakin untuk menyerahkan putriku kepadamu di masa depan. Cahya tampak berseri-seri dan kegirangan. Menantunya memang kuat. Kontrak sebesar 100 triliun bisa diberikan begitu saja. Hei, ini hanya sedikit niat baikku.
Fajar tertawa sedikit. Tidak perlu ragu untuk bohong lagi, dia tahu bahwa tidak mungkin keluarga Pambudi pergi mencari Agam untuk menanyakan kebenarannya. Tapi, kontraknya kan kamu yang siapkan, kenapa jatuh ke tangan Agam? Jaya bertanya dengan bingung. Jelas sekali, pasti dia dapat kabar, lalu sengaja mendahului Fajar supaya terlihat hebat dan mengambil hasil kerja keras orang lain. Kata Cahya dengan yakin. Keterlaluan sekali! Kok bisa ada pria seperti itu? Laila berkata dengan ekspresi mencemooh. Bukannya baru kenal, dia memang seperti itu dari dulu. Orang yang tidak berguna seperti dia pemikirannya sempit, picik, dan memiliki harga diri yang rendah. Bisa-bisanya mau menunjukkan dirinya di depan Citra, ternyata dia cuma mengambil hasil kerja keras Fajar. Kalau bukan karena Fajar yang diam-diam mengerahkan kekuatannya, tidak akan ada kontrak seperti itu sama sekali. Setelah mengatakan itu, Cahya menceramahi Citra. Sekarang kamu tahu wajah aslinya, kan? Seorang pecundang seperti dia tidak akan pernah bisa mengubah kebiasaan buruknya. Dia akan selalu menjadi orang yang tidak berguna. Aku tidak percaya. Citra menggigit bibirnya dan berkata dengan yakin. Dasar gadis bodoh. Kamu masih keras kepala. Pikirkan saja, apa yang dimiliki pecundang itu? Kenapa Kevin memberinya kontrak 100 triliun kepadanya? Sebaliknya, Fajar adalah tuan muda dari keluarga Budi Ono. Bukan cuma itu, dia juga raja penguasa neraka yang terkenal di Provinsi Es. Hanya dia yang bisa melakukan ini, mengerti? Citra tidak bisa berkata-kata. Memang benar. Kontrak sebesar 100 triliun memang terlalu besar. Andaikan Agam mengenal keluarga Suwandi pun, dia tetap tidak mungkin bisa melakukan itu. Citra, ini adalah salah satu hadiah pertunanganku untukmu. Apa kamu puas? Fajar berjalan mendekat dan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar kata-kata raja penguasa neraka, Citra teringat saat dia diculik oleh Felix. Suasana hatinya menjadi sangat gelisah. Dia sama sekali tidak mau mempercayai semua ini. Namun, ada begitu banyak bukti, apa yang bisa dia katakan? Begitu tahu bahwa kontrak untuk membangkitkan perusahaan pun diberikan oleh Fajar, Citra merasa sangat enggan. Dia bergegas masuk ke dalam rumah dan memikirkan cara untuk menghubungi Pangki. Pak Pangki, kontrak tadi disiapkan oleh Raja Penguasa Neraka, ya? Dia harusnya mengatakan Fajar, tetapi dia benar-benar tidak ingin menyebutkan nama itu. Dia juga tidak ingin masalah ini diketahui semua orang. Ya, jawab Pangki dengan bingung. Sebagai orang kepercayaan Kevin, tentu saja dia tahu Raja Penguasa Neraka adalah Agam. Dia bahkan bertanya-tanya. Padahal Pak Agam sendiri yang menyerahkan kontrak itu kepada Citra, kenapa masih bertanya seperti ini? Mendengar jawaban Pangki, air mata langsung mengalir dari kedua mata Citra. Baiklah, terima kasih. Setelah menutup telepon, Citra melihat keluar jendela dengan putus asa. Langit malam yang gelap tampak seperti binatang raksasa dengan mulut terbuka lebar, seolah ingin melahapnya. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu kamarnya, Cahya berteriak. Gadis bodoh! Kamu mau mengurung diri di kamar sampai kapan? Aku sudah berdiskusi dengan pamanmu, kontrak itu mendingan kamu berikan saja kepada kami. Bagaimanapun juga, hal yang begitu baik mana boleh dinikmati oleh pecundang itu. Cepat buka pintunya! Suara yang tajam memenuhi kamar tersebut. Raut wajah Citra yang cantik berubah menjadi pucat. Tiba-tiba, darah di tubuhnya bergejolak, hatinya seperti terbakar api. Rasa sakit yang menusuk menghantamnya. Dia merasa tubuhnya akan terbakar. Emosinya yang mulai kacau malah memicu mantra pemurnian hati. Ketika kesadarannya hilang, dia mengingat formula yang diajarkan Agam padanya. Dia melafalkannya beberapa kali di dalam hati. Emosinya pun berangsur-angsur menjadi tenang dan rasa terbakar itu juga menghilang. Citra terduduk lemas di dekat jendela sambil menatap ke langit-langit. Suara Cahya makin keras di luar. Hanya ada keputusasaan yang tersisa di hatinya. Apa yang harus dia lakukan? Agam kembali ke hotel sendirian. Dalam perjalanan, dia menerima telepon dari Halim Nurhadian. Besok adalah kompetisi pertempuran 9 alam surgawi. Sebagai kepala instruktur wilayah timur, Agam harus hadir untuk berpartisipasi. Hasil kompetisi kali ini sangat penting. Wilayah timur termasuk salah satu dari 8 wilayah 9 alam surgawi, tetapi belum memenangkan kejuaraan selama 3 kali dan tidak masuk 3 besar selama 5 kali. Kalau kalah lagi, maka wilayah timur akan terdegradasi. 9 alam surgawi wilayah timur pun akan diubah menjadi pasukan cadangan 9 alam surgawi. Hal tersebut tentu saja tidak dapat diterima oleh pasukan di wilayah timur. Sebagai kepala instruktur wilayah timur, kalau wilayah timur didegradasi, status Agam juga akan turun banyak. Tentu saja akan sangat merugikan Agam. Kompetisi pertempuran 9 alam surgawi akan diadakan di kota pesisir terpencil di wilayah timur. Daerah tersebut penduduk sangat jarang dan lokasinya dekat dengan laut. Tidak peduli seberapa besar duelnya,
tidak akan memengaruhi orang awam. Keesokan harinya, Agam berangkat untuk naik kereta ke kota setelah selesai sarapan. Awalnya, Halim ingin mengutus seseorang untuk menjemputnya, tetapi Agam menolak. Hubungan Agam dengan keluarga Viander sangat tegang. Kalau dia terlalu menonjolkan diri sekarang, maka hal tersebut akan dengan sangat mudah dimanfaatkan oleh keluarga Viander. Agam membeli tiket kereta biasa. Tampak ada banyak orang di dalam kereta tersebut. Agam menemukan tempat duduk sesuai dengan nomor tiket, tetapi ada pasangan muda yang duduk di kursinya. Pemuda tersebut terlihat lebih sederhana dan tulus. Gadis di sebelahnya memakai riasan tebal dan celana pendek yang memamerkan sepasang paha mulusnya. "Maaf, kamu duduk di kursiku," ucap Agam pada pemuda yang duduk di kursinya. Pemuda itu tersenyum canggung. Saat dia hendak bangun, dia ditahan oleh gadis itu. "Kamu kan pacarku. Memangnya mau membiarkan pria lain duduk di sebelahku?" Gadis itu berkata dengan sedih. Kemudian, dia melihat penampilan Agam yang mengenakan pakaian biasa. Dia menatap Agam dengan hina dan berkata, "Duduk saja di tempat lain, di lantai juga bisa. Kenapa harus duduk di sebelahku? Kak, aku mau menemani pacarku. Silakan duduk di kursiku saja." Pemuda itu buru-buru meminta maaf. "Oke." Agam juga tidak mempersulitnya. Melihat pasangan muda itu, dia teringat ketika dia berpacaran dengan Maya Maheswara. Dia menggunakan uang yang diperoleh dari pekerjaan paruh waktu untuk bepergian dengan kereta api selama liburan. Pada awalnya, dia tidak punya uang dan rendah hati seperti anak muda ini. Siapapun pasti mengalami masa-masa seperti itu. Agam duduk dan bersandar di kursi, memejamkan matanya. Kompetisi pertempuran 9 alam surgawi sangat penting baginya. Tidak hanya untuk berurusan dengan keluarga Viander, tetapi juga untuk menghadapi keluarga Budi Ono. Bahkan bisa berguna juga untuk menghadapi keluarga Haryanti dan klan Tama di masa depan. Hanya dengan terus meningkatkan status dan kekuatan, dia akan bisa dengan tenang menyelesaikan masalah yang datang menghampirinya. Dia mencari beberapa metode kultivasi penyimpanan semesta untuk memaksimalkan kekuatannya saat ini. Wah! Wah! Vincent tampan sekali. Apa orang-orang ini sudah bodoh? Pria yang setampan itu kok malah diblokir? Sayang, aku akan mengundangmu ke dalam grup. Ayo kita tinggalkan pesan di Twitter supaya bisa buka blokiran Vincent. Gadis itu berceloteh dengan suaranya yang sangat keras. Agam tidak punya pilihan selain keluar dari meditasinya dan berkata tanpa daya. "Tolong pelankan suaramu, oke?" Gadis itu seakan-akan tidak mendengarnya. Sebaliknya, dia malah berkata dengan lebih keras. "Vincent adalah pria yang sangat baik. Dia adalah model bagi para anak muda. Bintang semacam ini harus dipromosikan, bukannya diblokir. Sayang, salin kalimat ini dan kirimkan ke Twitter dan dalam grup. Kemudian, kirim pesan itu di setiap posting, ayo kita belah dia bersama-sama." Agam menghela napas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Kenapa kamu menghela napas seperti itu? Apa maksudmu?" Gadis itu tiba-tiba bertanya. Sejak awal, dia sudah tidak menyukai Agam. Begitu melihat Agam menghela napas ketika mendengar nama Vincent, gadis itu segera menjadi sangat marah.